Hari ini, aku berada di salah satu kota destinasi wisata favorit di Indonesia, yaitu Bali. Hari ini, aku menemani Mbok Anggi untuk berjalan-jalan di hutan mangrove. Pulau Dewata ini merupakan pulau destinasi favorit yang dikelilingi oleh pantai yang indah. Itu sebabnya tanaman mangrove dapat ditemukan dengan mudah di pulau ini. Lindung, Ya. tolong petikin buah pidada dong. Buah pidada untuk apaan? Untuk dibuat banter, buat jajan. Emang bisa? Bisa. Oh, ya. Mbok Anggi akan membuat inovasi jaji batun bedil yang diberi perasa dari pidada. Cita rasanya yang asam dapat memberikan sensasi segar di lidah. Sudah cukup banyak buah yang kudapatkan. Saatnya untuk mengolahnya menjadi jaji. Bagian yang akan diolah adalah daging pidada. Karena itu, daunnya kubuang terlebih dahulu. Selanjutnya, barulah buah dicuci hingga bersih. Walau mudah didapatkan di hutan mangrove, namun pidada belum dimanfaatkan secara optimal. Padahal, buah ini mengandung manfaat yang luar biasa bagi tubuh. Tingginya kandungan vitamin C pada buah pidada dapat mengobati sariawan, panas dalam, dan bibir pecah-pecah. Sedangkan kandungan antioksidannya pun sangatlah tinggi yang berfungsi untuk meningkatkan sistem imun. Agar mudah untuk dicampurkan ke dalam adonan, pidada ini diparut hingga lembut. Bagian dalamnya sengaja tidak ikut diparut karena hanyalah berisi biji saja. Untuk membuat batun bedil dibutuhkan santan yang kental. Mbok Anggi menyiapkan santan sebagai salah satu bahan batun bedil. Pada dasarnya, jaje batun bedil mirip dengan kue biji salak yang terdapat di Pulau Jawa. Ternyata jajanan yang sama memiliki nama yang berbeda-beda di tiap daerah. Sementara itu, Bu Ane menyiapkan bahan membuat jaji. Bahan yang dibutuhkan adalah tepung beras, garam, dan sedikit tepung maizena. Mbak, ini Mbak buah pidadanya udah diparut? Oh ya, taruh aja. Sekalian ya, Dul. Tak tolong rebusin gulanya ya, Dul. Oh, ya Bu. Tak lupa, Bu Ane menambahkan parutan buah pidada ke dalam adonan. Jika adonan biasanya berwarna kuning saja, kali ini adonan diberi sedikit pewarna agar tampilannya lebih cantik. Selanjutnya, adonan siap untuk dibentuk. Ada satu perbedaan kecil antara batun bedil dengan biji salak, yaitu bentuk dari adonannya. Jika biji salak bentuknya bulat sempurna, batun bedil berukuran sedikit lebih kecil dan agak pipih. Udah jadi, tolong direbusin ya. Oh, iya. Sementara itu, aku membuat kuah gula untuk jajanan batun bedil. Bahan yang dibutuhkan cukuplah sederhana, yaitu gula merah dan juga daun pandan sebagai pewangi makanan. Bahan-bahan tersebut direbus dengan air panas hingga mendidih. Agar lebih sempurna, kuah ini diberi sedikit tepung maizena. Tambahan tepung maizena akan membuat kuah batun bedil menjadi lebih kental dan nikmat. Adonan pun dimatangkan dengan cara direbus. Tidak membutuhkan waktu yang lama. Ketika adonan sudah mulai mengambang, itu tandanya adonan sudah masak dan siap untuk diangkat.
Jaje Batun Bedil akan lebih cantik dengan tampilan seperti ini. Warna yang dihasilkan pun membuat nafsu makan menjadi bertambah. Rasa batun bedilnya gurih dan juga sedikit asam. Namun rasanya berpadu sempurna dengan kuah gula yang manis. Rasa pidada yang segar sebenarnya dapat diaplikasikan pada berbagai macam olahan. Apalagi khasiat buahnya yang luar biasa. Sayang sekali jika tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ayam betutu adalah masakan yang sudah sangat familiar di Bali. Tapi ternyata ada masakan khas Pulau Dewata yang tidak kalah enak, yaitu ayam bekeren. Ayam bekeren dibuat dengan cara tradisional, yaitu dengan menggunakan pelepah daun pinang atau yang sering disebut dengan upih dalam bahasa Bali, lalu dibakar dalam api sekam. Hari ini aku bertugas untuk membantu Bu Agung mencari pelepah pinang yang akan digunakan untuk membungkus ayam. Pohon pinang adalah pohon yang berperan penting dalam kehidupan masyarakat di Bali. Pada saat upacara ngaben, pohon pinang seringkali digunakan untuk membakar jenazah. Pelepah pinang ini kemudian dikupas dan dijemur. Pelepah pinang dianggap sebagai daun yang pas untuk membungkus ayam yang akan dibuat nantinya. Pelepahnya yang lebar dan teksturnya yang tidak mudah robek membuat pelepah pinang sempurna untuk dijadikan sebagai pembungkus makanan dengan rapat. Pelepah pinang merupakan pembungkus makanan yang tahan api, namun dapat mempertahankan panas makanan di dalamnya, hingga dapat membantu masakan mencapai tingkat kematangan yang baik. Sementara itu, Bu Agung menyiapkan bahan-bahan pembuat ayam bekeren. Yang dibutuhkan sangatlah lengkap. Bumbu ini dinamakan bumbu gede dalam bahasa Bali. Rempah-rempah yang dibutuhkan antara lain bawang merah, bawang putih, cabai rawit, kunyit, jahe, dan lengkuas. Semua bahan ini ditumbuk hingga halus dan tercampur merata. Ya, Mas Gundul daftar. Ini pelepah pinangnya. Udah, sana ayamnya Mas Gundul dulu sana. Oh, ya, Be. Aku membantu Bu Agung untuk menyiapkan ayam yang hendak dimasak. Ayam yang sudah dibersihkan ini dipijat dengan bumbu yang bertujuan untuk membuat daging ayam menjadi lebih empuk. Cara ini mirip dengan cara memasak wagyu, yaitu sapi yang dipijat dulu sebelum disajikan menjadi makanan. Selain itu, proses pemijatan ini juga bertujuan untuk membuat bumbu nantinya lebih meresap ke dalam daging ayam. Dul, ini bumbunya dia kasih bumbu ayam. Oh, ya, Bu. Ayam yang sudah dipijat ini dibumbui dengan rempah-rempah yang telah disiapkan oleh Bu Agung. Tak lupa, aku menuangkan minyak yang bertujuan untuk mematangkan ayam yang ada dalam pelepah pinang. Setelah sudah dibumbui, barulah ayam dibungkus dengan rapi dengan pelepah pinang. Ini dia yang membedakan masakan ini dengan lainnya. Ayam ini dimasak dengan cara tradisional, yaitu dengan cara dimasak dalam belanga yang telah diisi dengan sekam yang telah dibakar. Cara ini dinamakan dengan cara dikeren. Untuk mematangkan ayam,
dibutuhkan sekam yang telah dibakar dan juga sabut kelapa yang dibakar. Proses pematangan ayam ini membutuhkan waktu yang sangat lama, yaitu berkisar antara 12 hingga 15 jam, tergantung pada besar kecilnya api. Uniknya, masakan ini tidak dapat dipercepat dengan menggunakan api yang terlalu besar. Api yang terlalu besar hanya akan membuat ayam matang di bagian luarnya saja. Panas sekam cenderung stabil dan tahan lama, sehingga pematangan pun dapat dilakukan secara optimal. Ayam bekeren pun sudah siap untuk disantap. Lamanya proses pematangan rupanya menghasilkan tekstur ayam yang lunak. Rasa bumbu khas Bali pun terasa sangat nikmat di lidah. Tidak heran banyak wisatawan yang datang untuk mencicipi masakan Bu Agung yang khas ini. Bahkan setiap bulannya Bu Agung dapat menerima pesanan hingga 500 ekor ayam. Masakan yang lezat ini tentu tidak terlepas dari proses yang cukup rumit. Alangkah baiknya jika proses pemasakan makanan tradisional ini dilestarikan, sehingga anak cucu kelak juga dapat merasakan kenikmatan masakan ini.